Halo guys, selamat datang di channel Ramalan Zodiak. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini dengan secara sengaja atau tidak disengaja. Dan tidak lupa saya doakan, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan bagi teman-teman yang lagi kurang sehat, semoga diberikan kesehatan kembali seperti sedia kala. Amin. Saat ini kamu perlu bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki saat ini. Lihatlah apa yang telah kamu dapatkan, itu adalah hasil dari perjalananmu dari masa ke masa hingga sampai levelmu saat ini. Seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih, kamu bisa memulai beradaptasi. Apa kamu masih ingat bagaimana caramu mendapatkan uang di kehidupanmu sebelumnya? Dan berapa hasil yang kamu dapatkan di waktu itu? Bukankah saat ini kamu berada dalam kondisi yang jauh lebih baik? Sebagai perumpamaan, lihat saja rumah yang kamu tinggali saat ini. Bukankah sudah jauh lebih baik dari orang-orang yang berada di luaran sana? Dengan melihat kondisimu di masa lalu, kamu akan menyadari, jika kamu sudah mencapai banyak hal dan pastinya kamu akan lebih mudah untuk merasakan syukurmu. Kamu juga perlu memahami apa yang kamu dapatkan adalah hasil dari berbagai banyak hal yang mungkin membuatmu menderita dan menyakitkan. Kamu juga mungkin harus menemui fase keputusasaan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan pada akhirnya kamu meraih apa yang diusahakan. Itulah cara semesta yang mungkin tidak kamu pahami. Jika kamu mau memahami sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu perlu menyiapkan diri agar pantas dan tidak menjadi sebuah masalah ketika kamu mendapatkannya. Masalah atau kesulitan yang kamu alami ketika usaha mendapatkan sesuatu adalah Proses untuk mempersiapkan mental dan emosionalmu. Coba bayangkan saja, jika saat kamu mendapatkan uang ratusan juta, tanpa ada kesiapan mentalmu, tentunya kamu akan memamerkan pencapaianmu di sosial media, atau menjalani hidup dengan mewah, dan tentunya dengan kejadian tersebut akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan, bisa jadi akan mengundang kejahatan ke hidupmu. Tetaplah berpikir positif dan berprasangka baik akan apa yang sedang kamu alami saat ini. Adanya gambaran di atas, agar Leo siap menerima sesuatu yang lebih besar, atau bisa saja ini adalah pertanda, jika kamu memang akan dinaikkan derajat kehidupan, karena adanya cahaya, hanya akan terlihat ketika adanya kegelapan, begitupun dengan kebahagiaan, dapat kamu merasakan setelah kamu lewati penderitaan saat di fase terendahmu. Mungkin kamu merasa begitu sulit untuk melewatinya. Namun seiring berjalannya waktu pada akhirnya akan terlewati begitu saja. Sebagian Leo yang sudah melewati fase titik terendahnya di tahun 2023 lalu, mereka sudah memiliki mental yang stabil dan kedewasaan yang meningkat, dan banyak hal yang dapat dicapai saat ini. Tidak hanya itu, fase kejatuhan yang dialami Leo di tahun lalu, membuat segalanya berantakan, dari hal asmara, pekerjaan hingga masalah finansialnya. Namun apa yang dianggap sulit pada waktu itu saat ini sudah dapat diatasi dan terselesaikan semuanya. Bahkan jikapun Leo harus mengalami fase kejatuhannya kembali, Leo dapat melewati dengan mudah, dan Leo pun sudah tahu akan hal yang dilakukan. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan, dan kesehatan pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Disclaimer: janganlah jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena semua ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Semua tergantung kesadaran dirimu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ramalan Zodiak. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berikut ulasan kondisi Leo di hari ini, simak video ini sampai selesai. 1. Perihal cinta. Pada fase titik kejatuhan di tahun 2023 lalu, kondisi dalam keluargamu memang banyak hal yang menjadi sebuah pemicu keributan, terutama dalam hal finansial. Namun pertengahan tahun 2023 akhirnya semua kembali dalam kondisi kestabilan.
termasuk kondisi asmaramu saat ini dalam keadaan baik-baik saja, meskipun ada satu hal yang memang harus kamu perjuangkan. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, jikapun Leo harus mengalami fase kejatuhannya kembali, hal tersebut akan menjadikanmu belajar akan makna dari melepaskan. Di pertengahan tahun 2023 kalau tepatnya di bulan Juni lalu kamu harus kehilangan sesuatu, karena kamu memberikan kepercayaan pada orang yang belum lama kamu kenal, dan saat ini kamu pun sudah merubah pola pikirmu dalam hal memberikan kepercayaan pada orang lain, termasuk pada kekasihmu saat ini. Saat ini kamu lebih mengedepankan intuisimu dibanding apa yang berada di luar dirimu. Dari hal tersebut kamu pun menjalani hubungan asmara dengan hati penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Kamu juga sudah mampu mengontrol perasaanmu agar tidak mencintai secara berlebihan. Bagi Leo single, saat ini kamu belum juga mampu memanfaatkan waktumu dengan baik. Kamu masih tergoda dengan scroll sosial media yang justru membuang waktumu dengan percuma. Cobalah untuk mulai disiplin akan apa yang sedang kamu tuju. Manfaatkan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal positif yang benar-benar mendukungmu untuk bertumbuh dan berkembang. Kondisi asmaramu saat ini dalam keadaan fokus mencintai diri sendiri. Leo kini memilih berdamai dengan segala trauma dan luka batin akibat kegagalannya dalam hubungan cinta di masa lalu. 2. Perihal karir, kamu tidak perlu memaksakan apa yang memang belum bisa menjadi milikmu. Karena itu hanya akan membuatmu memiliki beban pikiran dan akan mengundang penyakit. Sebaiknya jalani apa yang ada saat ini. Pekerjaanmu dalam keadaan baik-baik saja, meskipun dalam benakmu memang sudah merasa bosan untuk bekerja di bawah tekanan. Namun seperti yang admin katakan di atas, jangan memaksakan jika kamu memang belum sanggup dan siap. Lebih baik pertimbangkan terlebih dulu sebelum kamu mengambil keputusan, dan pahami kondisi keuanganmu saat ini. Jangan sampai keputusanmu membawa penyesalan di kemudian hari. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, ini adalah prosesmu jika ada hal sesuatu yang kurang untuk memenuhi kebutuhan usahamu. Bersabarlah, akan ada waktu untukmu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Namun kamu perlu untuk bijaksana menggunakan uangmu dalam mencukupi kebutuhanmu. Undur terlebih dulu untuk membeli sesuatu yang tidak penting di kehidupanmu. 3. Perihal keuangan. Saat ini kamu memang masih memiliki beban hutang yang belum terlunasi, namun kamu bisa mengatasinya. Bahkan Leo mampu membayarnya sesuai tepat waktu. Bahkan uang yang kamu gunakan untuk membayar hutang adalah hasil dari hobi yang kamu tekuni. Titik terendah yang kamu alami di tahun lalu, saat ini kamu menjadi sosok yang benar-benar mendapatkan kemudahan dalam menjemput rezeki. Selain itu saat ini kamu sedang merencanakan untuk membuka usaha mandiri, yang akan dijadikan sumber keuangan barumu. Saran admin, pikirkanlah matang-matang. Alangkah baiknya survei dahulu hal-hal yang perlu dibutuhkan. Jika kamu akan membuat toko atau warung, kamu perlu mencari tempat yang strategis dari masyarakat sekitar. 4. Perihal peruntungan. Atas menghadapi fase titik kejatuhanmu, Leo terima dengan penuh kesabaran dan penuh penerimaan, bahkan segala bentuk rasa sakit ketika kamu dalam kejatuhan, menjadi sebuah akumulasi energi positif yang menarik berbagai keberuntungan ke dalam hidupmu. Meskipun kamu juga harus mengalami kehilangan sesuatu di pertengahan tahun lalu, di mana di tahun lalu Leo harus merasakan sakitnya didustai kekasihnya dan harus mengakhiri hubungan dengan perpisahan. Namun, bisa jadi itu adalah cara semesta mengarahkanmu pada suatu hal yang lebih tepat untukmu. 5. Perihal kesehatan, akibat cuaca saat ini, Leo benar-benar merasakan flu dan batuk. Selain itu Leo terlalu banyak mengkonsumsi es di setiap harinya. Hal ini yang menjadikan kondisi tubuhmu semakin cepat terserang penyakit. Namun berkat kepercayaan diri dan keoptimisan yang Leo miliki akan benar-benar membawa energi positif, di mana penyakit Leo yang Leo alami akan segera pulih lebih cepat. Selain itu, jika titik kejatuhan yang kamu alami di tahun lalu, harus berulang kembali di tahun 2024 ini, bisa jadi ini adalah pertanda jika kamu memang akan dinaikkan derajatnya. Karena jika dilihat secara energi, pola pikirmu pun saat ini begitu berubah mengarah pada pendukung kesuksesanmu, diprediksikan kamu akan mulai menapaki jejak kesuksesanmu. Prediksi yang admin buat hanya bersifat general atau umum, mungkin tidak resonate bagi sebagian Leo,
Namun resonate bagi Leo yang lainnya, karena tanggal lahir, waktu siang malam ketika lahir, bulan lahir, dan tahun lahir, akan sangat mempengaruhi energi yang ada pada diri Leo, dan mohon maaf jika tidak resonate bagi sebagian Leo. Itulah kira-kira hasil pembacaan atau prediksi ramalan zodiak Leo pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Semoga ini menjadi informasi bermanfaat bagi para zodiak Leo. Jadikanlah ini sebagai doa atau afirmasi, dan jadikanlah sebagai motivasi dalam mencapai apa yang Leo inginkan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Leo pun segera terwujud. Amin. Sekian.